Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas topik seperti yang Anda tampak dalam screen di layar ini, yaitu tentang redenominasi rupiah. Isu ini muncul kembali ya setelah lama tidak terdengar. Isu ini pernah muncul di era Presiden SBY ya. Apa itu redenominasi? Redenominasi rupiah atau redenominasi mata uang itu sederhananya adalah pengurangan jumlah nol di dalam satu mata uang tanpa mengurangi daya belinya. Jadi yang dihilangkan itu hanya jumlah nolnya saja. Misalnya uang yang 100.000 rupiah kita redenominasi di mana 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah menjadi uang itu 100 rupiah setelah redenominasi ya. Kalau sebelum redenominasi dia 100.000 rupiah. Kita redenominasi mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Jadi hanya menghilangkan jumlah nol tanpa mengurangi daya beli. Nah, berbeda dengan Sunering. Sunering yang pernah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada zaman Orde Lama, zaman Presiden Soekarno, ya, itu adalah bentuk pemangkasan daya beli dari uang yang kita miliki. Ya, saya punya uang 100.000. Nah, oleh pemerintah kemudian 1.000 rupiah itu dijadikan 1 rupiah. Nah, uang saya tinggal 100 rupiah daya belinya. Mengapa begitu? Karena harga-harga barang juga tetap seperti sebelum redenominasi. Nah, berbeda kalau dengan redenominasi, harga-harga barang akan disesuaikan dengan harga setelah redenominasi. Misalnya ini, gelas ini, sebelum redenominasi harganya adalah 20.000 rupiah satu gelas plastik ini. Kita redenominasi di mana 1.000 menjadi $1, berarti harga gelas ini di pasar setelah redenominasi menjadi 20 rupiah. Sehingga daya beli saya, walaupun uang saya setelah redenominasi 20.000 menjadi 20 rupiah, saya tetap bisa membeli gelas ini sama ya. Jadi dia sama harganya sebelum dan sesudah redenominasi, karena dia juga harga barang mengalami penyesuaian dengan nilai uang yang diredenominasikan ya. Jadi bukan hanya angka uangnya yang dikurangi nilai nolnya, juga harga-harga barang dikurangi nilai nolnya sesuai dengan redenominasinya. Jadi kalau kita melakukan redenominasi 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah, jadi uang saya yang 100.000 rupiah sebelum redenominasi, setelah redenominasi menjadi 100 rupiah, tapi harga barang juga sama. Harga barang misalnya ada satu buku sebelum redenominasi, buku itu harganya 100.000 rupiah. Setelah redenominasi, buku itu oleh toko buku harganya diganti menjadi 100 rupiah. Nah, itu sehingga implikasinya redenominasi itu sama sekali tidak mengganggu, tidak merubah daya beli ya, karena uangnya tetap memiliki daya beli yang sama dengan uang yang nilainya sebelum redenominasi, walaupun secara angka nominalnya menjadi lebih kecil. Nah, lalu mengapa suatu negara itu punya keinginan melakukan redenominasi? Yang pertama itu, kalau kita baca berdasarkan literatur ya, negara-negara yang telah melakukan redenominasi, ya yang pertama bisa karena bagian dari memberikan image, terjadi perubahan di dalam negara tersebut.
ya. Misalnya sebelumnya dikuasai oleh kekuatan fasis, kekuatan Nazi, sekarang dikuasai oleh kekuatan baru yang tidak lagi menganut pandangan fasis. Kasus redenominasi apa mata uang Jerman pada tahun 48, ya. Jadi ingin memberikan citra baru kepada publik, kepada rakyatnya, bahwa ini adalah yang hadir perekonomian sekarang adalah perekonomian yang berbeda dengan perekonomian sebelumnya. Itu tujuan pertama, redenominasi. Yang kedua, masih dalam konteks memberikan image atau citra yang baik, ya. Itu memberikan kesan bahwa mata uangnya itu mata uang yang sehat, yang memiliki apa kekuatan yang sama dengan mata uang yang lain secara persepsi, ya. Contoh misalnya $1 sama dengan 18.000, kalau kita lakukan redenominasi, $1, 18.000 itu menjadi Rp8, karena 1.000 menjadi Rp1, maka $1 sekarang kursnya setelah redenominasi menjadi Rp18. Kesannya itu rupiah itu tampak lebih nyaman kita sebagai warga negara memegang, ya, lebih nyaman dan lebih terkesan comfortable kita melihatnya juga, ya, sebagai negara kita merasa wah rupiah kita nilainya itu walaupun sebenarnya nilainya sama, ya, ini ada proses apa ilusi kita saja sebenarnya, persepsi kita wah terkesan lebih 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 baik, rupiahnya lebih kokoh, rupiahnya lebih punya posisi tawar, karena kalau sebelum redenominasi $1 itu Rp18.000, setelah redenominasi $1 8 rupiah, Rp18, itu kan bedanya jauh sekali kesan yang didapat, ya. Ada ada memacu kesan optimisme terhadap mata uang tersebut, atau memiliki kesan kepemilikan yang apa yang menyenangkan, ya, yang membahagiakan, yang membanggakan, karena mata uang negaranya adalah secara nominal tampak tidak keteteran, ya, tampak tidak tidak terlalu lemah. Jadi bayangkan misalnya $1 Rp18.000, itu kan kesannya wah $1 Rp18.000, kesannya kok lemah sekali, bahwa untuk menukar $1 kita mengeluarkan Rp18.000, banyak sekali harta kita yang keluar. Berbeda kalau $1 jadi Rp18, sedikit harta kita yang keluar. Itu adalah ilusi kita, padahal sebenarnya substansinya tidak berbeda, ya. Redenominasi itu hanya mengurangi angka nolnya saja, tapi daya beli uang kita yang 18.000 itu identik dengan Rp18. 18.000 sebelum redenominasi itu daya belinya sama dengan Rp18 setelah redenominasi. Nah, itu motivasi yang kedua negara-negara melakukan redenominasi, ya. Nah, jadi memang redenominasi itu dia kalau kita bahasakan secara politik lebih berorientasi pada kepentingan untuk membangun persepsi baru tentang ekonomi negara, tentang mata uang yang lebih positif, yang lebih progresif, gitu ya. Nah, itu dilakukan redenominasi. Nah, tapi kenyataannya redenominasi itu tidak semuanya sama hasilnya. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Contoh yang berhasil itu adalah Turki. Turki melakukan redenominasi ketika sudah tidak nyaman mereka melihat mata uangnya itu, misalnya $1 Amerika Serikat itu sama dengan 1.349.000 lira Turki, satu angka yang sangat besar, ya. Nah,
oleh pemerintah